Gelombang ketegangan Timur Tengah kembali memuncak setelah media pemerintah Iran mengonfirmasi wafatnya pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, menyusul serangan yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan itu langsung disusul pengumuman masa berkabung nasional selama 40 hari. Tokoh berusia 86 tahun tersebut telah memimpin negara sejak 1989, menggantikan Ruhollah Khamenei sambil memperkuat pengaruh regional Iran melalui berbagai kelompok sekutu. Setelah kabar duka itu, Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menyatakan kesiapan melakukan operasi balasan terhadap target yang dianggap bertanggung jawab. Pemerintah di Teheran juga membentuk Dewan Transisi yang melibatkan Presiden Masoud Pezeshkian untuk menjaga stabilitas sampai pemimpin baru dipilih. Sementara itu, Donald Trump memicu kontroversi setelah menyerukan rakyat Iran mengambil alih pemerintahan mereka sendiri. Situasi panas ini membuat kawasan menahan nafas, menunggu apakah ancaman balasan benar-benar terjadi atau hanya menjadi bagian lain dari drama geopolitik yang tidak pernah sepi di wilayah yang sudah lama hidup dalam ketegangan tinggi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Breaking news teman-teman dari Detik News, pemimpin tertinggi Iran beserta dengan putri dan menantu dan juga cucunya telah dilaporkan meninggal dunia teman-teman. Dengan menggunakan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei teman-teman. Sekompleks-kompleksnya itu hancur teman-teman. Tapi teman-teman, lagi dan lagi kita harus tetap mendengarkan ofisial dari Irannya teman-teman. Karena sampai sekarang pihak Iran belum memberikan keterangan resmi terkait kabar meninggalnya Khamenei dan keluarganya teman-teman. Pasti saya sekarang merasa takut banget dengan keadaan geopolitik. Semoga semuanya membaik dan teman-teman pastikan kita harus siap sedia untuk 1 minggu pasokan makanan, pasokan energi, pasokan air terutama untuk keamanan kita semua. Semoga semuanya membaik teman-teman. Bye teman-teman. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan syahid hari ini teman-teman. Sosok pemimpin yang paling dicari dan juga diincar oleh Amerika dan Israel dalam perang ini teman-teman. Dan dengan meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, hampir bisa dipastikan bahwa gejolak perang akan semakin panas. Karena Garda Revolusi Iran sudah menyatakan bahwa akan melancarkan serangan balasan kepada Israel terbesar sepanjang sejarah Iran. Ini bukan cuma kehilangan besar untuk masyarakat Iran teman-teman, tapi juga kehilangan besar untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia, terutama daerah Timur Tengah. Karena sejauh ini hanya rezim Iran di bawah Ali Khamenei yang berani dan juga tegas menyatakan anti Amerika dan juga Israel. Dan per hari ini Ali Khamenei dinyatakan syahid. Kondisi perang makin jadi. Pemimpin dari Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi telah meninggal syahid oleh serangan Amerika dan juga Israel kemarin. Dan ini nggak ngebuat mereka sedih. Malah beberapa menit lalu, pasukan revolusi Garda Iran mengkonfirmasi mereka akan mengeluarkan rudal ataupun serangan terbesar ataupun brutalnya dalam beberapa menit ataupun beberapa jam ke depan yang menargetkan Israel. Dan kita belum tahu, Ali Khamenei pernah bilang bahwa kami punya senjata yang bahkan belum pernah dilihat oleh siapapun. Nah, yang bakal jadi masalah, yang bakal ditargetin adalah sisi Amerika dulu ataupun ke Israel dulu. Dan dalam beberapa menit ke depan atau beberapa jam kita bakal lihat apa yang beneran terjadi. Dan yang perlu kita ingat bahwa Amerika punya tujuan ingin menguasai Iran, di mana itu adalah jalur selat yang mengalirkan minyak yang sangat besar. Yang kedua, Israel yang ingin menguasai Iran juga karena lokasinya yang sangat strategis. Tapi jadi permasalahannya adalah Israel ada satu negara dan di sebelahnya adalah Iran. Nah, ketika misalkan negara Iran berhasil dijajah oleh Amerika dan juga Israel, pasti Israel akan mengonfirmasi ini lahan mereka dan sebagainya. Dan negara yang di tengah ini pasti bakal comot, yang otomatis akan membuat wilayah Israel menjadi lebih besar. Ini kondisi global yang memang kita harus peka, dan kita mungkin belum kelihatan efeknya ke kita, tapi nanti kita lihat aja apa yang beneran terjadi, bakal gua update aja, oke? Berhenti lu semua ribut di kolom komentar memihak antara negara US ataupun Iran.
Ini bukan perang agama. Jangan sok paham lu tentang geopolitik. Dua negara itu adalah negara besar, jauh lebih besar daripada negara kita. Negara kita ini negara kecil. Ingat ya, ini bukan perang agama. Ini tuh murni catur geopolitik. Lu kalau nggak ngerti di situ, lu kalau nggak terlibat di dalam dunia geopolitik, lu mending diem. Fokus kerja, fokus cari duit dan berdoa. Semoga perang dunia ketiga tidak terjadi. Sekarang ini pemimpin tertinggi di Iran sudah berhasil disingkirkan oleh Presiden US alias Trump. Dan tidak cuma dia aja, tapi beserta keluarga-keluarganya juga ikut dipindah alangkan. Dan kalian jangan mengambil momentum ini, kalian yang benci-benci presiden, kalian yang selalu berusaha menjatuhkan presiden kita, negara kita, jangan mengambil momen ini untuk dipelintir. Kalian sebenarnya tidak tahu tujuan di balik layar presiden kayak bagaimana. Kalian sebenarnya nggak tahu beneran. Kalian tidak tahu betapa susahnya menjaga stabilitas politik kita di tengah-tengah masalah dunia seperti ini. Nggak tahu kalian, berdoa aja kalian semoga nggak ada perang dunia ketiga. Dan kalaupun memang ini akan terjadi, ya kalian harus siap-siap semuanya menyambut perang dunia ketiga ini. Karena walaupun negara kita ini adalah negara non-blok, dampaknya juga akan sangat besar dan berbahaya banget buat kita semua, buat kelangsungan hidup kita semuanya. Jadi fokuslah semua bekerja. Kalian simpen pendapatan kalian untuk jaga-jaga nih perang dunia ketiga ini kayak bentuknya kayak gimana, apakah kita masih bisa terselamatkan dengan simpanan kita atau enggak, ataukah kita nanti akan bergantung dengan semua kebijakan pemerintahan. Singkirkan deh sentimen negatif kalian terhadap presiden kita Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu sedang mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kita pastinya, dan percayakan semuanya kepada Pak Prabowo. Jangan urusan perang kayak gini kok masih bahas tentang MBG lah atau apalah ya. Ini bukan lagi tentang NBG, bukan, terlalu cetek pemikiran kalian kalau kalian sambung-sambungkan ke sana. Sampai ada yang berkomentar kalau Anies jadi presiden nggak bakal kayak gini. Lu pikir kalau misalnya Anies jadi presiden, negara ini nggak bakal makin kacau? Bukan kayak gitu konsepnya. Aduh, udah deh, kalian fokus aja deh. Kalau kalian nggak ngerti tentang geopolitik, lu diam aja, fokus berdoa, kerja, oke? Setelah tewasnya Ali Khamenei, siapakah tokoh pengganti yang dihormati dan disegani oleh IRGC? Jadi guys, setelah kematian Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 akibat serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel, Iran itu masuk ke fase yang paling berbahaya dalam sejarah politik modernnya. Media negara Iran sudah mengkonfirmasi, sumber-sumber internasional juga sudah memberitakan, kayak BBC, CNN, Al Jazeera, New York Times, Associated Press juga memuat laporan yang sama. Khamenei sudah tewas di kediamannya pada usia 86 tahun. Iran langsung menetapkan masa berkabung 40 hari. Masalahnya cuma satu, tidak ada penerus resmi yang diumumkan sebelumnya. Jadi guys, secara konstitusional, suksesi ditentukan oleh majelis ahli. Ada 88 ulama senior yang harus memilih pemimpin baru dengan minimal 59 suara. Saat ini dipimpin oleh Muhammad Ali Mofahedi Kermani yang sudah berusia 92 tahun. Tapi dalam kondisi serangan masih berlangsung dan situasi keamanan yang tidak stabil seperti sekarang, majelis sulit sekali berkumpul secara normal. Sementara itu, pemerintah transisi dijalankan oleh Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Yudikatif Gholam Hussein Mohseni Ejei, dan satu anggota Dewan Wali. Namun semua orang tahu kalau mereka itu bukan pusat kekuasaan sesungguhnya. Kekuatan sesungguhnya itu ada di tangan IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, bukan sekedar militer biasa. Mereka itu menguasai intelijen, menguasai paramiliter Basij, dan sekitar 30-40% ekonomi Iran. Selama lebih dari 25 tahun mereka adalah partner kekuasaan utama dari Ali Khamenei. Nah sekarang dalam kekosongan ini mereka tidak akan membiarkan sistem ini runtuh. Jadi sumber internal menyebut rantai komando IRGC sempat kacau. Beberapa komandan enggan kembali ke pangkalan karena takut serangan lanjutan. Ada kekhawatiran demonstrasi massal juga akan meledak seperti bulan lalu. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling dipercaya oleh para jenderal-jenderal IRGC ini? Jawaban paling realistis saat ini adalah Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, umur 56 tahun, adalah putra kedua Ali Khamenei. Selama bertahun-tahun dikenal sebagai figur berpengaruh di balik layar. Dia punya hubungan sangat erat dengan IRGC dan milisi Basij. Banyak analis menyebut dia satu-satunya kandidat dengan dukungan langsung aparat keamanan. Dia bukan ulama berpangkat tinggi, dia bukan seorang ayatollah. Itulah kelemahan besar secara teologis. Suksesi ayah ke anak juga dianggap tabu dalam tradisi revolusi Iran. Tapi bagi IRGC, legitimasi teologis mungkin bukan prioritas utama saat ini. Yang mereka butuhkan adalah figur yang loyal, bisa dikendalikan dan tetap hardliner. Beberapa skenario bahkan menyebut kemungkinan model junta militer dengan Mojtaba sebagai simbol, sementara kekuatan operasionalnya tetap di tangan para jenderal IRGC. Ada kandidat lain seperti
Ali Reza Arafi, Mirak Baheri, Sadiq Larijani, dan Hassan Khomeini. Tapi tidak ada yang punya kedekatan struktural dengan para jenderal-jenderal IRGC sekuat Mojtaba. Dan oposisi seperti Maryam Rajavi atau Reza Pahlavi jelas ditolak mentah-mentah oleh aparat keamanan. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang dihormati dan disegani oleh jenderal-jenderal IRGC, jawabannya saat ini bukan tokoh populer di mata rakyat. Jawabannya adalah orang yang paling kredibel di mata aparat keamanan. Dan itu mengarah kepada Mojtaba Khamenei. Nah, situasinya sekarang masih sangat cair guys. Keputusan 24-48 jam ke depan akan menentukan apakah Iran tetap di jalur hardliner atau dia berubah menjadi semi-junta militer atau justru masuk ke fase kekacauan yang lebih dalam. Satu hal yang pasti, IRGC tidak akan membiarkan kekosongan ini tanpa kendali. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.